lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak sekalian, kalau 2 minggu yang lalu kita telah membaca mandi yang merupakan mandi wajib, wudu ghusl, mandi wajib. Karena mandi telah kita bahas, insya Allah malam ini kita bahas mengenai al-wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Bermula ini yaitu fasal pada menerangkan perdu wudu. Wudu dalam Al-Quran ada perintahnya, Pak. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi perintah wudu jelas perintahnya ada di dalam Al-Quran, bukan hanya ada di dalam hadis, tapi nyata dalam Al-Quran. Cuma dalam Al-Quran sini yang Allah sebutkan cuma hanya anggotanya, tidak termasuk dalam fikih yang ditambah. Menurut ilmu fikih, furudul wudu ada berapa? Ada 6. Tapi yang disebut dalam Al-Quran di sini cuma anggota wudu. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kalian apabila kalian berhadas, hatta yatawadda, sehingga ia berwudu. Jadi hadas, ada najis. Hadas ada orangnya, ada barangnya, ada namanya, cuma orangnya nggak kelihatan. Dibersihin, iya dibersihin itu hadas. Cuma hadasnya yang mana bentuknya tidak kelihatan hadas. Ya, hadas besar pun ada hadas besar. Cuma si hadas itu yang mana nggak bisa dilihat hadasnya. Cuma ada apa? Ada pekerjaan mana yang disebut hadas besar dan yang mana disebut hadas kecil, ya. Kemudian di sini kita akan baca rukun perdu yang apa yang kita bahas. Wa huwa
bidomil wawi bil ashuri ismun li fi'lin wa huwa al-muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddu bihi. Kalimat guru tadi itu bidomil wawi, wawunya berbaris doma, wu bukan wa, bukan wi, wudu. Apa itu artinya? Artinya yaitu ismun li fi'lin, yaitu nama untuk sebuah pekerjaan namanya wudu ya. Cuma karena ini emang jelas ada perintahnya dalam Al-Quran, berarti benar-benar ini perintahnya Pak. Jadi wudu nggak boleh nggak boleh main ya. Sama aja dengan kita mengerjakan sholat. Kalau sholatnya kita kerjakan dengan khusyuk, dengan benar, begitu juga wudunya. Nggak boleh sembarangan ya. Apa? Kopi? Teh? Wa yastamilu al-awwalu ala furudil wudu'i, dan meliputi yang pertama yang fardu wudu wa sunanin, dan yang kedua ada yang sunah. Wa dzakara musannifu, dan telah menyebut oleh pengarang kitab ini fi qawlihi, dalam katanya wa furudul wudu'i sittatun, bermula fardu wudu itu ada 6. Ahaduha an-niyah, salah satu fardu wudu yang pertama yaitu niat ya. Hakikoh niat itu yaitu hukum syarak. Apa arti niat itu? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu mengerjakan niat tadi berbarengan dengan mulai wudunya ya. Jadi qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menghendaki sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya ya. Jadi begitu kita mulai kerja niat, sama juga apa namanya, mau gergaji kayu Pak, niat gergaji langsung apa? Langsung potong kayu ya. Kalau kita niatnya sekarang, kerjanya ntar sore ya, bukan niat namanya, apa namanya, azam ya Pak ya. Atau sekarang ini besok kita pengen apa, pengen pergi ke Bekasi pagi, niatnya sekarang bukan niat itu, baru azam. Mau haji niat, iya niat benar. Cuma kalau kerjaannya ntar 25 tahun yang ada, 25 tahun akan datang, baru apa? Baru azam namanya, azam. Meskipun muqtarinan bi fi'lihi, sambil apa? Sambil nyetor ya. Yang paling bagus begitu niat sambil apa? Sambil nyetor. Yang benar banget sambil jalan sambil ya. Makanya niat haji ketika orang itu udah pakai apa? Ganti ihram Pak ya. Ganti ihram baru nawaitul haji wa haramtu bihi. Kalau umrah nawaitul umrah wa haramtu biha. Itu apa ini umrah ini? Iya. Umrah itu kan lebih apa? Lebih gampang Pak. Cuma naik mahal ya. Kalau dulu umrah 15 juta, naik 20, naik 30 ya. Iya, karena apa? Jadi perintah wudu ini jelas perintahnya. Kenapa? Karena dalam wudu tadi banyak apa? Banyak faedahnya.
dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dari As-Sunabiji bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza tawadda'a al-'abdu famadmadu kharajatil khotoya min famihi." Apabila seorang mau wudu kemudian dia tamadmad umur kharajatil khotoya min famihi, kesalahannya udah keluar dari mana? Dari mulutnya. Artinya udah diampuni kesalahannya oleh Allah. Keluar dari mana? Dari mulut. Ya. Wa idza tansara kharajatil khotoya min anfihi. Kalau dia memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarin, maka kesalahannya diampuni Allah lewat hidung tadi, keluar udah tuh. Ya. Artinya pekerjaan apa? Pekerjaan wudu itu ada apa? Ada nilainya Pak ya. Ada pengampunan Allah. Fa idza ghasala wajhahu, apabila seseorang wudu itu dia menyapu kepalanya, basuh kepalanya, kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainihi. Niscaya keluar kesalahannya atau kesalahannya diampuni oleh Allah. Dari mana keluarnya? Takhruju min tahta asfari ainihi. Yang pertama dia keluar dari mukanya, yang kedua keluar dari ujung apa? Ujung rambut ini alis ya, bulu mata. Keluar kesalahannya di mana? Dari bulu matanya. Ya makanya ketika wudu itu Pak, kita disunahkan bukan ke bawah mata kita yang pertama. Jadi ketika wudu pertama kita harus apa? Agak ngedangan. Jangan merem, mata dalam keadaan melek. Jadi wudu basuh yang pertama mata itu melek, jangan merem. Ya, agar air wudu tadi masuk ke mana? Ke dalam mata. Karena bakalan kalau air wudu masuk ke dalam mata, kata Nabi tadi, dosa kita akan diampuni Allah. Keluarnya dari mana? Selain dari muka, keluar juga dari pinggir-pinggir apa ini? Bulu mata. Makanya air wudu harus apa? Masuk ke mata. Ya, itu di antara faedahnya. Yang kedua faedahnya yaitu kita sering berwudu dengan cara demikian tadi, ini insya Allah mata kita akan cerah, ya, terang mata kita. Ya, jadi kalau wudu yang pertama jangan duduk, mana? Agak ke atas muka, biar air wudu masuk ke mata. Ya, upayakan begitu Pak. Jangan merem, ya, melek. Faiza ghasala yadayhi, apabila seorang wudu itu menyapu kedua tangannya, kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti asfarihi. Keluar dari kesalahannya tadi yang benar Allah hatta takhruja min afsang, sehingga keluar dari ujung jarinya, ujung kukunya. Ya. Jadi kesalahan kita akan keluar dari ujung kuku. Makanya Pak, kalau basuh tangan jangan dikucurin doang airnya. Ya Pak, dibasuh, ya, diusap, tangannya diusap. Karena kadang-kadang kita kagak, ketika wudu dikucurin aja tangan gitu, udah ya. Harusnya Pak, usap. Ya. Kemudian nih kalau yang terakhir ini ya di selain gitu ya, di selain jari kita ya yang terakhirnya, jadi diusap agar kesalahan kita keluar dari
dari ujung-ujung bulu apa namanya yang ada di tangan, dari pori-pori pada keluar kesalahan, diampuni oleh Allah, ya. Mahal Pak, wudhu itu mahal. Wudhu jangan kayak bocah kan, kalau anak-anak kan wudhunya begitu Pak. Cepat jadi ya. Kalau kita yang udah dewasa jangan ya, karena wudhu itu ada perintahnya dalam Al-Quran, berarti dia jelas dan ada pahala dan ada pahala. Wudhu berpahala Pak, ya, bukan hanya sekedar jembatan untuk apa? Untuk sholat, tapi wudhunya juga mendatangkan pahala, ya. Faiza masaha ra'sahu kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi. Apabila seseorang membasuh kepalanya, nih, jadi bedanya Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lain, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i membasuh kepalanya cukup apa? Cukup dibasahin sebagian ke kepala. Pakai apa? Pakai tangan boleh. Pakai selain dari tangan boleh? Boleh Pak. Seandainya misalnya ada apa namanya tangan kagak bisa dipakai, pakai iya, pakai tisu apa yang ngegasain, kita buat basahin kepala boleh ya. Kemudian imam yang lain itu kalau basuh kepala, dia mah dari depan ditarik ke atas sampai ke belakang apa? Sampai ke kuping. Tarik ke belakang, di depan mana? Belakang, ya. Itu imam-imam yang lain, tapi kalau Imam Syafi'i cukup apa? Bagian kepala aja, depan, samping, belakang, boleh, ya, cukup sama Pak Imam Syafi'i. Wa idza ghasala rijlaihi, apabila seorang wudu tadi sedang membasuh dua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti athari rijlaihi. Keluarlah, diampuni segala kesalahannya, dikeluarkan segala kesalahannya, hatta takhruja min tahti rijlaihi, sampai ke ujung-ujung kuku kakinya. Tuh ya, di ujung kaki pun apa namanya kesalahan keluar dari apa? Ujung kaki. Jadi semua yang kita kerjakan ketika berwudu bernilai pahala dan dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan yang apa yang kita kerjakan dari anggota tubuh, ya. Itulah apa namanya antara manfaat berwudu. Tadi kata saya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, mengerjakan sambil niat sambil mengerjakan. Fa in taradi, apabila terlambat atau ditunda, ya, sumia azman, maka dinamai bukan niat, namanya azam, ya. Wa takunu niyatu, dan jadilah niat itu indal ghuslil awal juz'an minal wajhi, yaitu pertama kali ketika membasuh muka yang pertama, ya. Jadi kita niat dulu bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu duha bilofil hadatil asghari fa'alillah ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku niat berwudu kena Allah. Langsung apa? Aku niat berwudu kena Allah, langsung apa? Muka air, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu duha bilofil hadatil asghari fa'alillah ta'ala.
Bahasa Indonesianya, aku niat berwudu fardu karena Allah. Bareng ke buka. Ya. Kalau tadi bahasa Arabnya baru dengan ucapan. Ketika bahasa Indonesia sambil mengerjakan. Ya. Kan kalau lafaz niat sebenarnya kalau yang niat yang pertama tadi yang bahasa Arab sekarang baru lafaz niat, tapi niat yang sebenarnya nanti ketika kita ngambil air langsung dibasuh ke muka, itu namanya muqtarina bifi'lihi, mengerjakan sambil niat sambil mengerjakan. Ya. Wala bijami'ihi, bukan di semuanya, artinya di mana aja saya niatnya nggak bisa. Atau ketika basuh yang kedua nggak boleh, ketika basuh ke tangan baru niat nggak boleh. Ya, jadi niatnya yang pertama. Wala bima qablahu, dan sesudahnya baru niat, udah selesai baru apa? Baru niat, ya boleh juga. Ya. Masuk. Fayan wil mutawadhi'u indal ghusli ma dzikra wa adasin aw min ahdasihi aw yanwi isbaqatul wudu aw muqtarinan. Jadi niat ini banyak kan nih. Yang pertama niatnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua ada yang nawaitul wudu'a nawaitul taharata listibahatil wudu' fardhon lillahi ta'ala li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ada begitu. Ada yang nawaitu taharata li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi bukan hanya yang tadi yang pertama nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, tapi ada macam-macam. Ya, ada yang lain kalimatnya beda dengan kita. Cuma sama tujuannya yaitu li rabbil hadasil asghari. Ya. Makanya kagak boleh ditinggal itu Pak, kalimat irabul hadasil asgharinya kagak boleh ditinggal, karena nawaitul wudu'a tujuannya apa? Irabul hadasil asghari, tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Fa'ilam yakul anil hadasi lam yasihku, kalau dia niat wudunya tidak niat mengangkat hadas kecil tidak sah. Aku niat berwudu karena Allah, nggak sah Pak, meskipun kita nyebut fardu. Kenapa? Karena enggak ada mengangkat hadas kecil. Kalau nawaitu wudu li rabbil hadasil asghar, ada niat mengangkat hadas kecilnya baru sah, karena tujuan wudu adalah raf'il hadasil asghar. Jadi wajib kami juga sholat Pak, sholat aja usolli fardhu zuhri ya arba'a raka'atin ya fardhun lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhrinya maksudnya apa? Bisa disebut, ya wajib disebut. Usolli arba'a raka'atin fardhun lillahi ta'ala, zuhurnya kita gak sebut, gak jadi Pak sholatnya. Ya, gak ta'yin namanya. Kudu harus apa? Harus ta'yin, harus jelas. Ya. Jadi ketika kita nyebut raf'il hadasil asghari, itulah tujuan dari apa? Dari berwudu. Yang kedua, wasani ghuslu jami'il wajhi
yang kedua membasuh semua muka. Wahadduhu, dan batasannya aulan sepanjang baina nadabiti sya'ri, berbatasan dengan tempat tumbuhnya rambut, ar-ra'si, rambut kepala, goliban yang biasa, wa akhirihi al-lihyaini, dan diakhiri dua apa? Lihyain, dua apa? Dagu, dua dagu. Lihyaini wa huma azmani, yang keduanya itu yaitu tulang yang butuh alaihimal isnani, tulang yang di dalamnya tumbuh apa? Tumbuh gigi, ya. Ya ditami muqaddimuhuma fi zakni, yang bersatu muqaddimahnya itu di apa? Di zakni, di apa? Di dagu. Mu'akhiruhuma fil udunaini, dan diakhiri dengan apa? Di dua telinga. Wa hadduhu ardoma baina udunaini, yaitu batas bawahnya yaitu sampai di dua ujung telinga. Wa idza kana al-wajhi sya'run khafifun, kalau di muka itu ada bulu-bulu yang apa? Yang tipis, au kasipun, atau yang tebal, wajib isolul ma'i, wajib dialirkan air. Kalau di wajah kita ini ada apa? Tumbuh, kalau di sini bentuk rambut namanya ya. Cuma kalau burung yang di sini namanya rambut apa? Kumis. Kalau di bawah namanya apa? Jenggot. Kalau di sini namanya apa? Cambang, ya. Wajib isolul ma'i, tapi semuanya wajib di apa? Wajib di apa? Dibasuh, ya. Dikenain air, ya. Rambut kan macam-macam Pak. Ya, rambut yang di bawah janggut namanya apa? Jenggot. Di atas bibir namanya apa? Kumis, ya. Padahal rambut apa? Rambut juga, namanya dua beda-beda, ya. Ada di sini, bulu ketek namanya, ya. Rambut juga namanya Pak, ya. Ada yang dicoba di bawah, apa namanya itu rambut apa? Rambutan. Rambut kusut, ya. Wa amma lihiyatur rajulil kasifati bi allam yaral muqatabatu kasarataha min hilaliha fayammi qaslu zahiruha. Adapun orang yang ada yang tumbuh rambutnya tebal, bi allam yaral muqatabatu, kalau ada orang ngobrol sama dia, lam yura kasaratuhu, agak kelihatan kulitnya. Jenggot tebal banget, kulit ini kepengen gak apa-apa, berkegiatan, kumisnya tebal banget kayak gitu, kayak lakinya siapa? Idul, ya. Kayak itu kan kulitnya tebal, itu apanya? Kumisnya, ya. Nah, yang begitu itu jenggot yang tebal, tadi kumis yang tebal, meskipun basaran kulitnya nggak sampai ke basuh, ya udah Pak, udah cukup. Tapi kalau orang ngobrol, syaratnya kalau kita ngobrol sama dia sampai kulitnya ini enggak apa? Enggak kelihatan, ya. Saya bareng sama Pak Subur nih, Kongkong. Kata dia, Bu, itu jenggotnya tebal banget, kulitnya enggak kelihatan, kulit apa? Kulit janggutnya, ya. Nah, kalau kulit janggut saya pegang kelihatan, berarti udah boleh di mana? Di luarnya aja, johirnya aja, nggak usah masuk mana, nggak masuk ke dalam. Tapi kalau yang tipis, hofif, itu wajib ke mana? Wajib ke dalamnya, baik itu bagian janggut atau bagian mana? Bagian kumis, ya. Itu suaminya ini loh.
min khilafin payuk ghuslu zahiriha bi khilafin fil haqiqati wa huwa ma yaqtaru mawtabawasan Tuhan faya jabil isal ma'ul li badaratiha wa bi khilafin yati muratin. Dan berbeda untuk perempuan wa unsa dan hijau. Faya jibul isalul ma'i li badaratiha, maka dia wajib sampai ke kulitnya. Kalau perempuan meskipun dia itu misalnya ada yang punya kumis tebal atau punya jilid perempuan ada kumis tebal, tapi sebetulnya berkumis kumisnya di mana Pak? Cuma kelihatan gitu doang ya. Dari yang tebal bagi laki-laki, laki-laki kumis kan udah tebal ya Pak? Cuman ya tebal banget, kulitnya bisa bawa nggak kelihatan. Tapi perempuan Pak, meskipun kadang-kadang kelihatan ada tebal, kering ya. Begitu. Kata orang yang kelihatannya kumis tebal siapa? Izdaria ya. Iya. Apa ya? Iya. Nah itu perempuan begitu, itu wajib kulitnya sampai ke bawah kena air wudhu. Tapi kalau bapak-bapak, kita bangsa ini besar laki-laki, kalau udah tebal banget ya, jenggotnya tebal banget, kumisnya tebal banget, udah dibasuh aja biar bener, meskipun dia nggak sampai ke bawah kulit ya. Yang penting bajunya Pak, bajunya benar. Kenapa baju benar? Karena tadi ada apa? Ada manfaatnya ya dalam apa? Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang kedua membasuh tangan sampai kedua apa? Kedua sikunya. Sikunya harus apa? Harus basah. Fa illam yakun lahu mirfaqaini al-i'tibaru qadrihima. Kalau dia enggak punya sikut, ada Pak, di Arab Pak. Kalau di Arab itu kalau orang yang enggak punya sikut, kita diunjukin, haji, 1 real, dia Pak, diminta 1 real dengan apa? Nunjukin apa? Tangannya yang apa? Dipotong. Umumnya Pak, umumnya dipotong mungkin apa? Belah kiri, biasa gitu kan, haji, 1 real, minta 1 real, nunjukin apa? Tangannya yang apa? Yang dipotong ya. Nah kalau tangannya dipotong atau kepotong atau putus ya basus apa? Seadanya yang ada ya. Nggak makin nyari apa? Nggak punya sikut, ya sikutnya kagak udah ya. Sekedar apa? Sekedar yang ada aja ya. Warabi'u masbuka dirrosi. Yang keempat membasuh sebagian kepala min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan ya. Baik laki-laki atau perempuan tetap sama-sama basuhnya ba'dir rosi, sebagian kepala. Untuk Imam apa? Untuk Imam Syafi'i. Wal khamisu, dan yang kelima wastur rijlaini ilal ka'bain, yaitu membasuh 2 kaki sampai kedua mata kaki. Ilam yakun mutawaddi'u, kalau orang yang wudu itu tidak memakai hufain, kain karena bihima, kalau dia memakai hufain wajib masul hufaini, dia wajib membasuh apa? Hufainnya aja. Ini Pak, kalau orang lagi perang itu kan pakai sepatu yang apa? Yang segini tuh, sampai mana tuh? Sepatu yang apa? Talinya panjang Pak, sampai kemana? Sampai betis. Itu cukup hufain itunya aja dibasuh udah. Ya, udah biasa sholat langsung. Kan kalau orang perang kan keburu-buru terus ya Pak ya. Iya, harus ini ya. Kalau dia buka sepatu dulu gak apa? Kelamaan ya. Cukup hufainnya dia Pak, dibasuh rapi, udah ada sholat ya. Dan sholat orang perang Pak beda dengan dalam keadaan biasa. Orang perang itu kalau musuh ada di sebelah wetan, Allahu Akbar,
menghadap kiblat, boleh dia apa? Berbalik apa? Berbalik arah manusia. Kami ngeliatin apa? Musuh. Apakah ke utara, apa ke selatan, apa ke timur? Oh, boleh. Kalau lagi perang, ya. Misalnya kita disuruh diajak Iran sono Palestina gitu ya. Yang sekarang ini katanya lagi mulai apa sama Iran ya. Iran niat membalas setelah dibunuhnya siapa? Iya. Dia Iran pengen apa? Pengen balas. Begitu Iran mulai ngomong, Amerika ngomong lagi. Dia katanya membantu siapa? Membantu Israel. Kata orang apa namanya? Ada pengamat katanya seandainya Iran itu benar-benar mau apa? Keluarin tenaganya, sebentaran aja tuh apa? Israel apa? Habis. Ya. Pakai apa? Nuklir. Kalau mau si Iran mau keluarin nuklirnya, itu Israel bentar apa? Habis katanya. Cuman udah perang besar-besaran kalau gitu udah ya dia menggunakan nuklirnya ya. Berat apa ini? Begitu saya pikirin, baca soal baca sini kemarin itu yang berita begitu. Ya Allah, iya. Kalau dulu yang Hiroshima, Nagasaki, katanya baru kecil banget, kecil banget ukurannya dibanding sama apa? Dibanding dengan ahlian orang apa? Orang sekarang. Orang sekarang tuh baru blek di situ udah seagak-agaknya baru mati. Ya, ratusan ribu jutaan orang apa? Mati. Bukan kayak dulu mau mati hancur di situ, matinya di bawah apa? Iya. Kalau sekarang udah satu jatuh di situ udah separuh dari apa? Dari negara, habis berbantu orang. Ya. Kalau dia balas ke Iran, waduh, ribet ya, habis banyak orang. Ya Allah. Mudah-mudahan jangan Pak ya, jangan ada kayak gitu tuh ya, kali bunuh. Kenapa begitu dia? Sebab katanya yang dibunuh kemarin dia di Iran itu dia teroris, ya teroris. Padahal dia orang Muslim apa? Orang Muslim asli orang apa? Orang Muslim. Jadi orang Muslim yang benar-benar Muslim oleh orang kafir namanya teroris. Kita juga kalau benar teroris kata dia. Ya. Makanya negara-negara lain kagak apa? Bergeming, berdiam aja. Katanya apa? Teroris. Jadi banyak teroris yang ada di mana tuh? Ada di mana di Palestina ya. Itu banyak teroris katanya, makanya juga dihajarin dia. Dalam terorisnya dia Pak. Ya. Orang dibunuh udah beribu orang ya. Yang kagak bunuh orang gak ada Pak. Teroris ya. Dia yang bunuh orang dihajar, dihancurin, penduduk yang nggak bersalah juga Pak. Ada mati, nah itu teroris namanya dia. Ya. Yang kagak bunuh orang apa? Teroris. Kagak bunuh orang itu Pak. Dia teroris sama dia. Ya mudah-mudahan Pak kita doain itu. Kenapa? Ya Israel apapun alasannya Allah yang apa? Yang balas kita Pak. Ya. Kita begitu doain aja kalau kita disuruh ke sono kali angkat senjata. Kalau mampu. Mudah-mudahan tentara Indonesia udah Pak sepi-sepi sono ngapain? Nilai siapa? Nilai Palestina ya. Meskipun apa? Ya terang-terangan ya. Ya Allah. Para bapak sekalian, dari hadis yang tadi kita yakini bahwa ketika kita mengerjakan perintah Allah dengan benar pasti ada manfaatnya untuk apa? Untuk kehidupan dan untuk akhiratnya ya. Selain dari untuk kehidupan juga untuk apa? Untuk akhirat. Kenapa? Karena kalau dosa kita makin hilang, kebaikan makin banyak, rezeki makin mudah datang ya. Kayak tadi nih, basuh muka, kesalahan keluar ya,
basuh tangan kesalahan keluar, basuh kaki di mana apa? Wah, berarti kebaikan kita pada apa? Pada kumpul di diri kita ya dengan sebab kita berwudu. Nah kalau kita kebaikan yang udah pada kumpul, insya Allah rezeki gampang. Itu Pak, makanya Allah nyuruh wudu kan begitu tadi ya. Kita berwudu gampang, mudah, apa? Tidak dengan rezeki, bisa undang turunnya rezeki. Para bapak sekalian, hanya ini barangkali karena tadi teman saya beliau udah SMS lagi sehubungan dengan rencana biasa kita apa ikut gue jelas Bapak Kiai Nur Ali katanya mudah-mudahan sampai ke sesono tujuannya sampai ke apa namanya Pondok Soga Jauh amat ya. Onta guru, pakai berontak ini. iya jadi tiap hari saya udah nyoba aja Pak kalau pagi di sholat subuh bener dari sini balik ini Ginong biasa sakit Ginong nah kesono iya nampak jelas perjuangan apa alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Nah Pak Kiai dulu kesono kemari dia bukan main-main Pak karena dia perjuangan pernah ada di apa namanya di piket kali piket itu kenapa? Karena berjuang. Saya ketika biasa di sono Pak sebenarnya Pak orang ujung harapan sama orang piket ini dari dulu udah ada kenang-kenangannya kata saya gitu. Oh iya Pak ya, dulu Pak Kiai pernah ada di situ kali piket tuh ya. Artinya orang piket pun apa? Terima benar ketika kita ngomong di sono. Mudah-mudahan besok ada Pak ada oleh-olehnya apa peninggalan Kiai di tempat itu ya apa bekasnya asarnya jadi orang yang udah meninggal yang dulu pernah berjuang asarnya masih disebut-sebut kebaikan itulah Pak Eman makanya orang yang paling baik orang yang apa namanya panjang banyak kebaikannya jadi panjang umurnya bagi Pak sampai sekarang masih disebut ya ada yang mati baru 2 tahun udah sepi banget ya agak pernah diungkapin kebaikannya lah ini tuh mati dari tahun 9 Pak 92 sekali begitu orang ya masih dicari aja kebaikannya ini berarti mudah-mudahan kita bisa ya kita bisa meninggal baik-baikannya selalu bagi kita disebut oleh apa anak cucu kita, keluarga kita semua ya. Allah kamu bisa Al-Fatihah. Alhamdulillah.